Sorry, I'm gonna leave. I'm driving so. Awal kependudukan Jepang di Kalimantan Barat. Kedatangan bala tentara Jepang di Pontianak tercatat pertama kali pada hari Jumat pada tanggal 19 Desember 1941. Di hari ketika masyarakat hendak melakukan sholat Jumat, justru merasakan bom berjatuhan dari langit. Bom-bom tersebut berasal dari pesawat bomber milik Jepang. Sasaran awalnya adalah tangsi-tangsi militer KNIL di Pontianak. Nahas! Bom tersebut meleset dan justru menghantam persekolahan, pasar, dan rumah penduduk. Akibat salah target, ratusan penduduk Pontianak gugur. Padahal, Jepang belum menginjakkan sepatu Larsnya di Kalimantan Barat. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa kapal terbang 9. Sebab saat itu ada 9 pesawat tempur Jepang dalam pemboman Pontianak. Hanya membutuhkan waktu sedikit, sepekan setelah kejadian itu, disusul dengan pemboman kedua dan ketiga, yakni pada tanggal 20 dan 27 Desember 1941. Selanjutnya, bala tentara Jepang berhasil menguasai pangkalan udara Singkawang II yang dibangun Belanda sebelum peperangan berkecamuk. Pecahnya peristiwa Mandor 28 Juni 1944. Kota Mandor sendiri dulunya merupakan wilayah dari Kabupaten Pontianak, namun sekarang sudah termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Landak. Pada saat itu, Kalimantan Barat telah berhasil dikuasai oleh pasukan Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang berhasil membuat pasukan Belanda meninggalkan Kalimantan Barat. Hingga akhirnya pada awal Februari, seluruh kota Kalimantan berhasil dikuasai oleh pasukan Jepang. Pembunuhan massal yang dilakukan tentara Jepang berawal dari desas-desus yang terdengar oleh pihak Jepang. Semua karena sebuah kecurigaan di mana Tokeitai atau polisi rahasia Kaigun mencium adanya suatu persekongkolan untuk melawan Jepang. Tentunya upaya perlawanan ini berawal dari kondisi kehidupan yang kian susah dan perlakuan kejam Jepang terhadap rakyat. Tuduhan bahwa adanya gerakan yang ingin melakukan perlawanan dan membentuk Republik Rakyat Borneo Barat hanyalah isu yang direkayasa oleh Jepang. Pasalnya, sejak zaman penjajahan Belanda pun tidak ada organisasi, partai ataupun lainnya yang berkeinginan hendak mendirikan suatu negara Borneo Barat. Peristiwa tanggal 28 Juni 1944 bukanlah akhir dari pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan Jepang. Berdasarkan catatan-catatan sejarah, tanggal 28 Juni 1944 hanyalah suatu puncak gelombang pembunuhan yang setelahnya terus terjadi, hingga mereka bertekuk lutut di hadapan sekutu. Penjelasan Perda Provinsi Kalimantan Barat nomor 5 tahun 2007 untuk mengenang peristiwa keji itu. Setiap tanggal 28 Juni diperingati sebagai hari berkabung daerah Kalimantan Barat, di mana setiap instansi negeri atau swasta diwajibkan untuk mengibarkan bendera merah putih setengah tiang. Dampak peristiwa Mandor 28 Juni, hilangnya generasi kaum cerdik, pandai, terganggunya pemerintah feudal lokal, terjadinya perlawanan etnogerilya hebat terhadap Jepang, mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan rakyat Indonesia, kehidupan yang menderita dan sengsara karena kemiskinan. Banyak rakyat yang mengalami siksaan fisik, penahanan tanpa alasan, perbudakan seks, hingga hukuman mati. Tokoh-tokoh yang terbunuh dalam peristiwa Mandor 1. Syarif Muhammad Al-Qadri, 2. Gusti Muhammad Taufik Akamadin Penemban Pawa, 3. Sultan Muhammad Ibrahim Tafyuddin Sambas, 4. Gusti Abdul Hamid Penemban Nyabang, 5. Gusti Soenan Penemban Ketapang, 6. Tengku Idris Penemban Tukarana, 7. Gusti Mesir Penemban Simpang, 8. Ade Muhammad Arif Penemban Sanggau, 9. Gusti Jafar Penemban Tayan, 10. Gusti Kelip Penemban Cikadau, 11. Raden Abdul Bahri Danu Perdana Penemban Sintang, 12. Syarif Saleh Al-Idrus Penemban Kubu. Perlawanan suku Dayak terhadap Jepang. Perlawanan ini awalnya disebabkan karena perkelahian Osakai, kepala perusahaan kayu nitinan di daerah Meliau, yang hendak membunuh tokoh pengaruh Dayak karena tidak disetujui untuk menikahi seorang putri Dayak.
melalui suatu mufakat adat, diputuskan untuk terus berjuang mempersatukan perlawanan terhadap Jepang. Pasukan-pasukan Dayak ini lebih dikenal dengan Angkatan Perang Majang Desa atau APMD yang dikomandani Pangsuma. Pada 24 Juni 1945, pasukan Dayak dipimpin Pangsuma berhasil membebaskan daerah Meliau dan menjadi simbol kemenangan pasukan Dayak melawan Jepang. Meliau hanya dapat dipertahankan hingga tanggal 17 Juli 1945 lewat ekspedisi kedua Jepang. Pangsuma, Panglingan, dan Pangape, dan banyak pasukan gugur ditembak Jepang. 5. Kesimpulan. Aksi pembunuhan massal atau peristiwa Mandor menjadi luka sejarah yang sulit dilupakan bagi generasi setelahnya, dan aksi ini berdampak luas bagi masyarakat Kalimantan Barat. Wilayah ini kehilangan generasi emas dari kalangan terpelajar dan tokoh politik yang sedianya menjadi bekal untuk pembangunan provinsi ini setelah kemerdekaan. Peristiwa ini juga menyebabkan terbunuhnya 12 sultan atau panembahan pemimpin Swapraja. Kekejaman Jepang juga mengakibatkan perlawanan etnogerilya oleh suku Dayak pimpinan Pangsuma yang berhasil menewaskan sejumlah pejabat dan komandan militer Jepang.